warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, sobat PAI dimanapun berada. Hari ini saya Dewi sebagai host acara podcast KKG PAI Kabupaten Blitar. Hari ini saya senang sekali akan ditemani oleh bintang tamu yang sangat spesial, yakni seorang guru PAI yang mempunyai karya inovatif. Nah, karya ini berkaitan dengan IT, teman-teman. Nah, siapa beliau? Check it out. Baik, assalamualaikum Pak Saifuddin Zuri. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore Bapak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, ya baik teman-teman, saya hari ini di sini sudah bersama Bapak Guru PAI yang sangat luar biasa. Beliau adalah pemenang Innobel dalam karya inovatif yakni tentang IT. Nah, ini kita akan mengulik lebih jauh tentang siapakah Bapak Saifuddin Zuri. Nah, Pak mungkin boleh diceritakan sedikit tentang panjenengan Pak, silakan. Terima kasih Bu Dewi. Ya. Perkenalkan, nama saya Saifuddin Zuri, guru agama di UPT SDN Plan 73 Kecamatan Bakung. Alhamdulillah, pada kesempatan ini nanti akan sedikit banyak membahas tentang karya dari inovasi belajar dari yang telah kami ciptakan. Kayak begitu saja Pak? Ya. Baik, untuk Pak Zuri sendiri, kira-kira kesibukannya selain mengajar, ini apa Pak? Selain mengajar PAI, mungkin ada kegiatan atau bagaimana nih Bapak berkenalan dengan teknologi atau dekat dengan teknologi ini seperti apa Pak? Baik, untuk kegiatan selain sebagai guru di SD, saya juga ikut organisasi di kecamatan sekaligus di tingkat kabupaten. Untuk di kecamatan menjadi pengurus KKG PAI kecamatan. Dan untuk di kabupaten, saya sendiri alhamdulillah sama teman-teman IT kita belajar bareng dalam sebuah kelompok yaitu tim IT kabupaten Blitar. Tim IT Kabupaten Blitar ya. Betul. Jadi Pak Jina adalah salah satu tim IT Kabupaten Blitar yang mewakili kecamatan Bakung. Bakung. Bakung apa Bakung ini teman-teman? Bakung. Bakung ya. Boleh diseruput dulu Pak kopinya. Iya, siap. Ya baik, nah teman-teman, untuk pertanyaan selanjutnya ini kita ada beberapa pertanyaan yang sudah banyak di kepala kita ya. Ya ini tentang karya yang beliau hasilkan, ya ini tentang teknologi ini, bagaimana guru PAI bisa mengenal teknologi, bahkan bisa menciptakan aplikasi yang mungkin selama ini kita dikenal sebagai orang-orang yang hanya bisa berdoa ya, bisa ritus ibadah dan lain sebagainya Bapak ya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, ini kita penasaran nih bagaimana proses terbersitnya munculnya ide kreatif untuk membuat aplikasi ya berbasis IT, terutama ini untuk guru PAI ini sangat luar biasa sekali nih, sebuah prestasi yang sangat gemilang ya bagi kami ya, terutama nanti guru-guru PAI agar bisa menginspirasi teman-teman juga. Nah, ini bagaimana sih Pak awal mula Bapak punya pemikiran kenapa harus IT, kenapa harus aplikasi ini, awalnya bagaimana Pak? Silakan. Oke. Awalnya setelah tugas baru saya turun di Kecamatan Bakung kan itu waktu zamannya COVID-19, yang mana mulai ada pembelajaran yang harus diwajibkan daring. Nah, awal mulanya kita hanya sebatas menggunakan aplikasi Google Form, absensinya lewat foto dan sebagainya, yang banyak atau kita mengunjungkan link-link itu dari pembelajaran dari YouTube, dari apalagi spreadsheet-nya itu menggunakan link. Akhirnya banyak link-link yang kita berikan ke anak-anak. Akhirnya anak-anak itu bingung dalam menggunakan banyak link yang kita berikan. Akhirnya muncullah ide bagaimana kira-kira aplikasi apa yang tinggal satu klik itu semuanya sudah terakomodir di situ. Mulai dari tugasnya, mulai dari pengiriman pengerjaan soalnya, materinya itu sudah terlink ya, terlink jadi satu di satu all aplikasi in one gitu all ya? in one All bisa, in one. betul sekali. Baik. Awalnya akhirnya muncullah ide, kita coba mencari referensi dari teman-teman sambil ngobrol, kira-kira kita menemukan ide apa. Akhirnya kita menemukan satu aplikasi platform yang namanya Meet App Inventor. Apa itu Pak? Nah, itu sejenis aplikasi yang digunakan untuk membuat icon di HP. Oh, memang digunakan untuk menciptakan aplikasi. Betul, ya? artinya nanti muncul aplikasi ketika terinstall di HP-nya anak-anak itu langsung tinggal diklik saja, maka semuanya akan terkoneksi dengan apa yang kita maksudkan di aplikasi. Seperti icon game gitu ya Pak, tinggal klik gitu ya bentuknya ya. Oke. Oke, baik. Oke, nah setelah itu kemudian langkah-langkahnya bagaimana itu Pak?
apa sih kira-kira tools yang dibutuhkan, kemudian langkah-langkahnya seribet apa sih membuat seperti itu. Mungkin kita perlu punya gambaran begitu ya, nanti kan teman-teman juga bisa mengikuti di rumah apakah ini bisa teman-teman juga buat di rumah atau mungkin nanti teman-teman bisa memodifikasi. Nah seperti itu Pak. Sangat bisa sekali ya, karena dari platform ini kita gabungkan dengan Google Site. Tentu Google Site banyak teman-teman yang sudah paham tentang itu, yaitu yang platformnya Google yang sangat luar biasa, yang itu mempunyai banyak fitur-fitur yang bagus yang nanti kita bisa matchkan dengan with Adobe Inventor. Wow. Jadi ketika yang jadi induknya itu malah di Google Site ya sebenarnya. Google Site-nya itu yang ketika kita sudah kita tata menu-menunya, menu-menu yang kita butuhkan dan kita masukkan ininya, tinggal di Meet App Inventor itu bagaimana menjadi sebuah icon di HP saja. Oke, tadi Google Site ya Pak. Mungkin banyak juga dari teman saya sendiri kadang mungkin mendengar kata-kata tuh agak asing gitu, bahkan ada yang bilang alergi gitu Pak ya dengan istilah-istilah asing dan menutup diri untuk tidak mau sudah ribet dengan tugas administrasi, kita ini tugas utamanya mengajar. Nah itu bagaimana Pak kira-kira Pak? Apa yang harus kita lakukan nih biar kita bisa terbuka dan kita mau belajar lagi seperti Pak saya ini, bagaimana sih caranya agar berani nih ya untuk mencoba membuka, wah ini Google Site ini kayaknya sulit tapi kenapa dibuka banget, didalami dan sampai membuat aplikasi seperti ini Pak? Oh iya, terkait itu kita sebagai guru PAI yang mungkin beranggapan dari banyak orang itu kita ngaji, tentang agama pasti mahir. Nah, jangan sampai hanya terfokus itu penting juga, cuman kita harus juga mengikuti perkembangan. Kita juga bisa mengikuti perkembangan zaman juga, khususnya dalam hal pembelajaran kita sebagai guru. Yang mana anak-anak itu juga sekarang itu fokus dengan game-game yang sangat banyak sekali. Jadi karena banyak waktu untuk melihat HP itu lebih banyak, maka bagaimana kita harus menghasilkan suatu produk pembelajaran yang mana itu bisa kita buka di HP anak. Nah, bagaimana kita bisa menyukai itu, ya tentu kita harus terbuka dengan ilmu dari manapun, sharing dengan teman-teman. Jadi tidak menutup saja ngumpul sama teman-teman PAI saja, ya jangan, kita harus terbuka dengan teman-teman yang mempunyai IT, kelebihan yang lain. Kenapa? Biar muncul ide-ide kita yang ingin kita tuangkan di suatu hasil karya. Jadi kita meluaskan ya apa istilahnya, kita mencari jaringan yang lebih luas, tidak hanya orang-orang PAI saja, namun juga dari berbagai macam bidang ya. Jadi bisa akhirnya ilmunya itu berkolaborasi gitu ya Pak ya. Betul sekali. Ya. Kemudian Pak, untuk langkah-langkahnya sendiri itu bagaimana Pak tadi Pak? Langkah-langkah pembuatan ini ya. Langkah-langkah pembuatannya. Oke, untuk bisa di-spill ya. Untuk langkah-langkah pembuatannya itu yang pertama itu adalah kita masuk ke websitenya Meet App Inventor ya. Setelah itu ketika kita sudah login, mulai di situ kita menata ikonnya, posisinya itu nanti di situ. Selanjutnya kalau itu sudah tertata, kita masuk ke Google Site-nya kita. Kita menata isi dari Google Site itu kita siapkan juga. Mulai link absensinya, mulai menu-menunya kita siapkan di site. Nah, ketika site-nya sudah jadi, linknya itu nanti kita copy, kita masukkan di App Inventor. Baru kita, kalau istilah orang dulu itu kalau mengcopy di CD namanya burning ya itu di burning. Nanti akhirnya muncullah suatu aplikasi itu yang kita ambilkan. Baik. Wah, luar biasa sekali ya. Tentunya ini juga masih banyak hal yang bisa kita eksplor ya Pak ya dari Google Site ya. Tidak hanya aplikasi tersebut, mungkin nanti bisa dikembangkan lagi oleh teman-teman juga. Baik Pak. Kemudian ini Pak, untuk manfaatnya sendiri untuk anak-anak tuh apa sih yang bisa dieksplor oleh anak-anak tuh manfaatnya sendiri? Untuk anak-anak tentu menjadi lebih mudah. Lebih mudah tentunya. Karena kenapa? Dari absensi sudah kita siapkan di situ. Lalu dari materinya kita sudah siapkan di situ. Lalu pengumpulan tugasnya sudah kita siapkan di situ. Jadi anak tidak perlu kemana-mana. Ketika apa yang kita arahkan, yang kita minta ke anak-anak kerjakan, tinggal ada di situ saja.
Kalau seandainya mengerjakan itu perlu di referensi lain, yaitu bebas kalau mencari kita. Cuman ketika pengiriman tugas itu bisa langsung di situ. Jadi tidak ribet. Ya, jadi bisa membaca materi, bisa Betul. belajar, bisa Betul. mengerjakan soal dan Betul sekali. mengumpulkannya. Betul sekali. Luar biasa sekali teman-teman ya. Pak, ini kayaknya siang ini benar-benar hot banget ya. Betul. Karena pemanasan global. Iya. Kita minum dulu yuk. Ya. Minum dulu teman-teman. Nah, adalah cappuccino, that's my favorite drink. Selanjutnya aku Pak bosoin green Pak. Cakep. Cakep ya. Nah seperti itu. Ini boleh juga dimakan loh Pak, ini ada mix Iya, butter iya, nih, siap. spesial nih. Untuk pertanyaan selanjutnya yakni kita tuh ingin tahu nih bagaimana prosesnya Bapak bisa menjadi jawara di tingkat kabupaten ya, khususnya untuk inovasi pembelajaran. Ini kan jarang banget nih guru agama, guru PAI yang biasanya hanya dikenal sebagai guru kondomo gitu ya Pak, hanya disuruh untuk doa di akhir dan lain sebagainya. Nah ini ternyata muncul nih dari bibit-bibit unggul dari PAI untuk bisa menciptakan karya inovatif berbasis IT teman-teman. Nah ini bagaimana sih prosesnya Pak Sai ini bisa meraih menjadi juara di Kabupaten Blitar, Pak? Itu bermula ketika sudah berjalan terkait penggunaan link-link dan lain sebagainya yang muncul itu, terus ada informasi bahwasanya ada lomba inovasi pembelajaran di kabupaten. Itu berarti sebelum ikut lomba sudah membuat gitu ya? Ya, sudah membuat, cuman belum sempurna, dalam artian hanya sebatas untuk lingkup secara kecil saja untuk level PAI. Oke, baik. Terus selanjutnya setelah itu ketika ada informasi ada lomba di tingkat kabupaten, maka kan ada seleksi di tingkat kecamatan. Baik. Akhirnya Perpus itu mengirimkan perwakilannya untuk mengikuti seleksi di tingkat kecamatan. Alhamdulillah salah satu dari juri itu juga menjadi istilahnya heran dalam artian gini loh, PAI kok menggunakan IT. Akhirnya alhamdulillah bisa lolos. Terkejut ya Pak ya? Terkejut lah. Tersentak. Akhirnya diminta untuk mewakili pimpinan kecamatan untuk dibawa ke GGG. Ada nih guru PAI yang bisa IT gitu ya? Ya, betul itu. Nah, Gitu. akhirnya setelah di proses mengikuti itu, alhamdulillah kita sudah juga gelar karya dari hasil masing-masing karya masing-masing. Dan waktu penilaian juri itu memang juri itu yang kemarin kalau nggak salah yang laki-laki namanya siapa ya Pak, yang juri dari Kediri juga sama seperti itu, guru PAI pakai IT. Artinya jadi sesuatu yang perlu ingin ketahui sejauh mana Masih langka gitu bagaimana ya Pak ya? bergelut dengan IT. Baik. Nah, itulah. Jadi alhamdulillah waktu di kabupaten mendapatkan juara. Mendapatkan juara 2 ya, alhamdulillah ya. Baik. Nah, ini memang luar biasa teman-teman ya. Ini jangan menutup diri ya, tadi pesannya Pak Saifuddin Zuhri ya, terhadap apapun, gabung dengan circle manapun, jangan membatasi diri. Nah, agar kita bisa mendapatkan ilmu yang seluas-luasnya gitu ya Pak. Betul sekali. Tidak alergi terhadap perkembangan zaman. Nah, ini juga Pak perlu kami informasikan ternyata di Kabupaten Blitar ya, ini punya divisi baru ya, tim IT gitu ya Pak. Tadi yang Bapak sampaikan jenengan adalah termasuk salah satu tim IT Kabupaten Blitar untuk KKG atau kelompok guru agama. Oh, ada tim IT-nya ya Pak ya. Ya kan? Alhamdulillah sekarang sudah ada itu, akhirnya kita semakin semakin di depan. Semoga amin ya. Ya, semoga seperti itu. Akhirnya dari masing-masing kecamatan guru agamanya harus memunculkan perwakilan yang nanti lebih memaksimalkan dalam bidang ini. Baik, Sangat diwadahi gitu ya Pak ya. Betul, diwadahi. Baik, alhamdulillah. Semoga nanti bisa menginspirasi guru-guru kelompok kerja guru yang lain juga untuk membuat hal yang sama ya. Jadi kita semakin maju terutama dalam syiar ya, mensyiarkan agama. Nah kalau yang buruk-buruk aja juga disiarkan, apalagi yang baik begitu ya Pak ya. Betul, Begitu ya. Baik, untuk kemudian nih saya ingin tahu kira-kira gimana sih pesannya Bapak terhadap kita ini sebagai guru agama ini harus bagaimana sih kita ini untuk menghadapi tantangan zaman ini, harus seperti apa Pak? Oke. Pesan ya. Untuk pesannya mungkin tadi sudah sempat saya singgung tadi ya. Itu yang pertama, kita sebagai guru itu kita harus selalu, walaupun kita sudah sebagai guru, kita harus selalu belajar.
Karena kenapa? Dalam belajar itu dimanapun kita bisa belajar. Berarti kita harus selalu membuka diri kita. Membuka diri kita untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu dari siapapun dan dimanapun. Nah, yang kedua, kita harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan zaman yang mana seperti yang disampaikan dalam kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang baik, adalah kurikulum yang sesuai pada zaman. Oleh sebab itu, kita harus mengikuti zaman ini bagaimana perkembangan zaman itu kita kawal dengan baik, dengan tentu karena kita guru agama Islam, maka sebagai tujuan akhirnya adalah syiar tentang agama Islam. Wah, luar biasa sekali ya, tepuk tangan semuanya. Nah, kita tepuk tangan sejagat itu ya Pak ya. Luar biasa, terima kasih Bapak atas pesan yang disampaikan, semoga menjadi inspirasi untuk teman-teman dan juga memicu semangat kami di sini juga untuk bisa berinovasi, tentunya untuk berkarya juga, tidak lelah-lelah walaupun sudah menjadi guru, kita tetap tidak berhenti belajar ya Pak ya. Baik, berikut cara pengoperasian aplikasi pembelajaran Sandiga. Ini ikonnya, kita klik, maka akan dimunculkan halaman beranda, yaitu untuk klik masuk mulai ke dalam proses pembelajaran. Maka akan ditampilkan, selanjutnya akan ditampilkan halaman di halaman utama. Di situ bisa kita lihat berapa link sudah dimasukkan, disambut dengan ada game-game kecil yang online untuk anak-anak biar semakin senang menggunakan aplikasi Sandiga. Sekarang kita cek menunya apa saja di dalamnya. Kita cek, ya. Di situ muncul ada home, ada kelas, ada menu penilaian dan pengayaan. Kita klik kelas untuk Nah, di masing-masing menu kelas ini ada materi-materi belajar yang bisa kita masukkan di dalamnya. Contohnya untuk di kelas 4 kita masukkan bab 5, yaitu tentang apa saja. Di bab 5 itu ada kita masukkan pretest, posttest, dan angket motivasi, sekaligus ada materi buku digital, ada juga kisah-kisah, video-video pendukung, dan masih banyak lagi yang bisa dimasukkan dalam menu bab 5 ini. Nah, selanjutnya ada penilaian juga seperti itu. Penilaiannya sudah kita masukkan apa saja yang bisa kita tampilkan di penilaian. Ada penilaian PAT, PAS, dan UAS. Kita masukkan di situ. Nah, dalam aplikasi ini Meet App Inventor ini sebagai membuat aplikasi atau membuat icon di smartphone atau di Android. Sedangkan untuk layar dalam pengoperasiannya ini adalah sebuah Google Site yang sudah kita tata sedemikian rupa menu-menunya, sehingga link-link yang bisa kita masukkan dari mulai link YouTube bisa kita masukkan, lalu ada Google Form, lalu ada link-link yang lain yang bisa, atau fitur-fitur di Google itu bisa masuk dalam aplikasi dalam Google Site ini. Demikian terkait penggunaan aplikasi Sandiga e-learning. Sekian. Baik, untuk yang terakhir teman-teman, ini kita mau mendengar closing statement dari Bapak Syaifuddin Zuhri. Silakan Pak. Baik, closing statement kali ini adalah jangan pernah menghina ilmu sekecil apapun, karena membaca Al-Quran dan fasih diawali dengan huruf alif. Oke, baik. Itu tadi teman-teman adalah bincang-bincang kita kali ini di episode 4 podcast KKGPI Kabupaten Blitar. Nah, tentunya banyak sekali ilmu yang dapat kita pelajari dan juga bisa kita ambil sebagai motivasi agar guru-guru PAI tidak menutup diri akan perkembangan dan juga kemajuan khususnya di bidang IT. Salam IT, selamat berinovasi. Dadah, assalamualaikum.